إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah azzakumullah, beberapa hari lagi akan ada aktivis Islam yang umurnya sudah cukup merata
Meratapi apa? 7 kata dalam Piagam Jakarta yang dirumuskan 22 Juni 45, kemudian dicoret, diganti di 18 Agustus 45. Apa Piagam Jakarta yang dimaksud? Pancasila, 1, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kita tahu sejarah ini. Tentu kita bangga dengan kalimat ini. Ketika dihapus atas usul warga bagian timur, haruskah kemudian kita bersedih dan meratap? Tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa? Karena yang lebih penting bukan tulisan, tapi apa? Praktek. Buat apa kita punya undang-undang bahwa Indonesia ini negara Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tulisannya besar misalnya, tapi masjid-masjid kosong, dukun-dukun ramai didatangi oleh kaum muslimin, kuburan-kuburan keramat, jimat, keris laris, riba dimakan, jenggot dipotong-potongin, wanita muslimah jarang yang pakai jilbab, sementara undang-undangnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Buat apa? Buat apa? Kita mau seperti Republik Islam Iran, kan gagah sekali, hebat sekali. Kalau antum tahu isinya luar biasa. Jauh dari Islam, jauh dari syariat, jauh dari tauhid. Hanya sekedar nama, tulisan. Oleh karena itu, ketika Rasulullah Muhammad SAW bersama para sahabat sudah menguasai Madinah, sudah tidak ada yang ikut campur dalam kekuasaan di Madinah. 3 Yahudi, 3 suku Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, sudah terkalahkan di perang Khaybah. Artinya kekuasaan Madinah hanya dikuasai oleh Islam, dipimpin oleh Nabi SAW. Nabi bilang apa? Apakah beliau mengatakan, saudara-saudara, mulai hari ini kita punya negara Islam Madinah? Tidak. Karena nama-nama seperti itu tidak perlu. Yang penting prakteknya. Negeri kita ini mau dibilang negara demokrasi, negara Pancasila, negara bahkan sekuler, biarin. Yang penting ketika azan berkumandang, pasar-pasar sepi, kaum muslimin berbondong-bondong ke masjid untuk sholat berjamaah, bukan cuma sholat Jumat. Jamaah sholat subuh penuh, sebagaimana Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Riba ditinggalkan, sunnah Nabi dijalankan, jimat, dukun, keris nggak laku. Mau dibilang negara apapun terserah. Hari ini dimulai dari kita. Tidak perlu dengan aturan ini itu. Kita mulai dari diri kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, perlukah kita bikin gerakan yang dengan gerakan-gerakan tersebut tentu maksudnya baik, supaya Islam menang, Islam jaya, Islam berkibar, kaum muslimin bersatu? Saya kira tidak ada gerakan dalam Islam bertujuan melemahkan Islam, nggak ada. Tujuannya baik semua. Pertanyaannya, perlukah? Perlukah? Jawabannya, lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Seandainya bikin gerakan-gerakan seperti itu baik, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat. Gak ada para sahabat bikin gerakan, dan gak perlu. Dengan kita mengamalkan syariat Islam yang di depan mata,
Sholat berjamaah di masjid di awal waktu bersama imam, bukan jamaah kedua, ketiga. 4 imam mazhab kecuali Imam Ahmad membid'ahkan jamaah kedua, ketiga. Jamaah pertama. Ketika ini kita lakukan, sudah cukup. Tidak perlu dengan gerakan-gerakan. Anak-anak berbakti kepada orang tua, para istri taat kepada suaminya. Syariat Islam dijalankan. Jangan bid'ah, jangan syirik, jangan tasyabbuh. Cukup. Itu sebaik-baik gerakan. Bahkan hari ini ada syubhat besar sampai mengatakan sholat subuh berjamaah saja dibilang gerakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, gerakan haroki ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para. Cukup dakwah. Kita mulai dari diri kita, kemudian keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Cukup. Tidak perlu lagi. Kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang korup, yang bodoh, yang fajir, yang zalim? Ujian. Wajib kita sabar, kita doakan. Dan Allah menunggu-nunggu doa rakyat ketika rakyat dipimpin oleh pemimpin yang asar. Kata Nabi, tas'aluna Allah alladhi lakum tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum. Ketika kalian dipimpin oleh pemimpin yang korup, yang zalim, yang fajir, tunaikan kewajiban kalian kepada pemimpin itu, taat. Jangan mencaci, memaki, menghujat. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Dilindungi, disejahterakan. Ini kan hak rakyat. Tapi nggak dikasih oleh pemimpin, orang zalim. Jangan minta kepada pemimpin, mintalah kepada Allah. Allah menunggu. Apa yang Allah tunggu justru kita tidak lakukan. Bukannya kita berdoa memohon kepada Allah untuk kebaikan pemimpin, kebaikan bangsa ini di sepertiga malam, saat sujud, saat sedang berbuka puasa, saat menunggu qomat. Ini dilakukan oleh kaum salaf. Udail bin Iyad mengatakan, jika aku memiliki doa mustajabah, akan aku pakai untuk mendoakan pemimpin supaya menjadi baik. Bukan dicaci, dimaki, dihujat. Kita bayangkan seandainya 200 juta lebih rakyat Indonesia mengamalkan hadis ini. Berdoa kepada Allah di sepertiga malam, saat sujud, saat nunggu qomat, untuk kebaikan pemimpin. Insya Allah akan diijabah. Orang Allah sedang nunggu-nunggu. Sayang bukannya kita berdoa untuk kebaikan pemimpin, justru kita mencaci, memaki, menghujat, menjelek-jelekkan. Ini langkah Yahudi, Nasrani, Barat, Amerika, Jepang. Adapun kaum muslimin punya cara sendiri mengikuti Rasul dan para sahabat. Apa? Sabar, berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.